Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema hidup menurut roh melewati proses perubahan dari jiwa kita kepada firman Tuhan kepada jiwa Tuhan. Dari jiwa kita ya mengalami proses firman Tuhan dan juga kepada jiwa Tuhan. Jadi tidak jauh-jauh teman-teman. Yang namanya hidup menurut roh itu butuh proses perubahan gitu, butuh proses metamorfosa juga dari hidup yang biasa mengandalkan jiwa kita sendiri, berarti waktu itu kita anggap sebagai ulatnya gitu. Apabila kita prosesnya metamorfosa dari ulat adalah hidup dengan mengandalkan jiwa kita sendiri, menjadi kepompong adalah bagaimana mengenal, mengerti dan berani melakukan firman Tuhan. Itu namanya belajar saat menjadi kepompong, teman. Nah, waktu kita berubah dari ulat kepompong akhirnya berujung kepada kupu-kupu yang indah. Ya, kupu-kupu yang indah itu maksudnya hidup dengan dengan firman Tuhan, tapi dengan jiwa yang dari Tuhan, bukan dari jiwa kita, teman-teman. Dari jiwa yang dari Tuhan. Jadi jiwa yang dari Tuhan itu adalah rancangan kehendak yang Tuhan pikirkan, perasakan dan kehendaki gitu ya di dalam melakukan firman tersebut. Jadi firman Tuhan tersebut apabila tidak disertai dengan roh Tuhan gitu, tidak disertai dengan jiwanya Tuhan, dengan roh Tuhan, nanti dikhawatirkan firman Tuhan itu jadi seperti hukum, teman. Ya cuman bicara boleh atau tidak boleh, cuman itu aja gitu. Nah, sedangkan di dalam jiwa Tuhan itu relatif sekali. Boleh itu tanda tanya, tidak boleh itu tanda tanya. Jadi kita mesti benar-benar peka. Apa sih yang Tuhan kehendaki gitu? Apa sih yang Tuhan pikir dan rasakan gitu dan kehendaki tersebut. Nah, ini nanti coba pagi ini saya sharingkan bahwa untuk hidup sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan kepada kita semua. Ya satu-satunya teman-teman, bagaimana hidup jelas tidak mungkin menggunakan jiwa kita sendiri, tapi kita hidup harus dengan mengikuti, mentaati perintah peraturan Tuhan. Apabila kita percaya dan mengasihi Tuhan, ya kita harus hidup dengan mentaati gitu. Ya perintah dan peraturan firman Tuhan. Itu tinggal kedalamannya aja, teman-teman. Kalau kita bicara berhenti cuman mengikuti perintah peraturan Tuhan itu bukan jelek, teman, baik gitu. Tapi Tuhan pengen lebih sempurna, berarti lebih dari baik. Nah, lebih dari baik itu dicerminkan dalam bentuk bagaimana kita hidup, mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan, bukan secara hukum, tapi secara jiwanya Tuhan, teman-teman. Jadi yang kita lakukan itu sesuai dengan jiwanya Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan pada saat firman itu kita mau terapkan, teman. Waktu firman itu kita akan lakukan. Nah, waktu kalau kita mengenal firman Tuhan dan ada dorongan dari hati Tuhan menghendaki kita melakukan firman yang tersebut gitu, yaitu kita sebutnya rema, teman. Tapi kalau kita bicara firman yang secara utuh gitu, yang secara hukum, secara teori rohani atau secara teologi, yaitu disebutnya logos, teman. Nah, Tuhan itu pengen sekali firman Tuhan itu bukan menjadi logos, tapi menjadi rema gitu. Nah, berarti butuh ya bagaimana kita butuh firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan gitu, kita butuh roh kita sendiri. Nah, di mana untuk bisa dikonfirm ya firmannya, Tuhan mau pikirkan, rasakan firman yang mana yang kita mau jalankan, kita mau terapkan, sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi kaku, tidak menjadi baku, tidak menjadi hukum, tidak menjadi teori. Itu yang kita sebut ya, yang Tuhan sebut bahwa kalau sampai kita bisa hidup sesuai firman Tuhan dan dari jiwa Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ya itu yang disebut sempurna itu, teman-teman. Jadi mungkin kalau kita klasifikasikan, kalau kita bicara hidup dasarnya menurut jiwa kita, ya menurut roh kita sendiri gitu, seenaknya kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, yaitu disebutnya nggak bagus, teman, nggak baik, jahat atau tidak baik gitu. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan sesuai hukum-hukum, sesuai teori, sesuai teologi, ya itu sudah baik lah, teman-teman, daripada kita tidak mengenal, mengerti sama tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita mau lebih sempurna maksud Tuhan, ya kita melakukan seperti yang kedua, kita hidup dengan mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan, tapi dengan yaitu selalu intimasi, berdialog, berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan melalui firman, melalui roh Tuhan,
di dalam firman Tuhan tersebut, teman-teman. Jadi akhirnya firman tersebut tidak menjadi baku, kaku, hukum, teori, ya, tapi firman Tuhan tersebut menjadi hidup, teman. Hidup dari ya jiwanya Tuhan tadi. Apa yang Tuhan pikirkan, rasakan, dan kehendaki itu hidup gitu. Nah, itu yang disebut rema. Oke, teman-teman. Nah, ini saya coba baca dulu, teman-teman, dari kitab Yohanes pasal 1 sampai 13, teman-teman. Yohanes pasal 1 sampai 13. Judul di perikopnya, teman-teman, kalau cerita komplit 1 sampai 18, itu judul perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Bagaimana caranya firman Tuhan itu ya disampaikan oleh waktu itu Nabi Isa, teman-teman. Dan sebenarnya setelah Nabi Isa wafat, ya firman Tuhan itu telah menjadi kita semua, teman-teman. Bagaimana kita mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan gitu. Harusnya seperti itu, teman-teman. Jadi judul perikop ini bunyinya firman yang telah menjadi manusia itu ya berujung kepada kita sendiri, teman-teman. Bagaimana perintah peraturan Tuhan itu menjadi menjadi satu kehidupan yang kita lakukan gitu, karena kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Harusnya seperti itu, teman. Cuman tambahannya yang tadi saya katakan khusus pagi ini, saya tidak berhenti cuman bagaimana mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan secara jiwa kita, secara firman Tuhan. Tapi bisa nggak kita mengenal, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dari jiwa Tuhan gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, ini supaya kita bisa lompat lagi, teman-teman, bukan dari yang tidak baik menjadi baik karena mengenal firman Tuhan, melakukan firman Tuhan secara hukum. Nah, kita lompat sekali lagi menjadi sempurna karena kita melakukan mengenal, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dari jiwanya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan itu, teman-teman. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini teman-teman camkan ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari Tuhan itu ada di mana, ya bukan di mana-mana. Tuhan itu ada di firman gitu. Jadi kalau teman-teman mencari Tuhan ada di mana, ya harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan, teman. Kalau teman-teman tidak mengenal, mengerti firman Tuhan, ya nggak bakal ketemu Tuhan. Tuhan Allah di mana gitu. Karena balik lagi di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 nyatakan seperti itu gitu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Tuhan mencari Allah, mencari Tuhan Allah, mencari Tuhan, kalau udah capek nih hidup teman-teman itu, ya harus mencari firman. Dasarnya itu harus mencari firman, teman. Dari awal mau mengenal firman Tuhan itu dasarnya dari kehendak kita gitu, hak prerogatif kita, hak independen kita gitu. Jadi Tuhan nggak bisa nyampurin. Kalau bicara mau mencari Tuhan, mau mengenal firman Tuhan gitu, itu nggak bisa dicampurin, teman. Tapi kalau udah bicara mau mengenal firman Tuhan dan kita berlanjut mau mampu mengerti firman Tuhan, ya kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, teman-teman. Kalau roh Tuhan tidak hidup, ya tidak bisa kita mengenal firman itu dari sisi firman, dari sisi roh Tuhan gitu, dari sisi Tuhan. Kita akan selalu terbawa firman Tuhan itu ya akan dipaksakan dengan jiwa kita dulu. Itu yang pertama gitu. Ya, atau minimal setelah jiwa kita lebih dewasa, ya kita akan mengikuti firman Tuhan tapi secara hukum tadi, teman-teman. Nah, satu langkah lebih dewasa lagi adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan bukan cuma sebagai hukum, tapi sesuai dengan jiwanya yang Tuhan gitu. Pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Tapi intinya gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hidup sudah capek mencari Tuhan, ya tidak ada cara lain, ya langkah awal itu harus mengenal firman Tuhan, teman-teman. Karena dinyatakan firman itu adalah Allah gitu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala firman itu pada asal muasalnya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Dan tanpa firman Tuhan tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi teman-teman mesti ingat, teman-teman, semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Asal muasalnya itu dari firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau kita tidak menguasai firman Tuhan, bagaimana bisa segala macam terjadi dalam hidup kita gitu? Tidak akan terjadi, teman. Ya,
apa, kalau kita mengerti firman Tuhan, ujungnya kan kita jadi ngerti janji-janji Tuhan, teman. Nah, janji-janji Tuhan itu yang akan digenapi, akan dituai. Ya ini kena di ayat 2 itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ini yang nomor 3, berarti ayat 3, teman. Ayat 3 itu ya betapa pentingnya kita mengerti firman Tuhan sehingga kita jadi tahu janji-janji Tuhan, teman. Tanpa kita mengenal firman Tuhan, kita juga tidak akan mengenal janji-janji Tuhan, teman-teman. Jadi teman-teman mesti camkan itu di ayat 3-nya gitu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam firman Tuhan ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang untuk manusia, teman-teman. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kalau sampai terang itu datang, teman-teman, ya pasti apa ya? Pasti yang namanya gelap itu hilang gitu, teman. Apabila terang firman Tuhan datang, ya pasti kegelapan akan hilang gitu. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia, maksudnya firman Tuhan tersebut, teman, telah ada di dalam dunia, dan dunia itu dijadikan oleh firman tersebut, tetapi dunia tidak mengenalnya, tidak mengenal firman tersebut. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Jadi mestinya kita menerima, tapi kitanya malah nggak bisa nerima, teman-teman. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya gitu, dalam nama Tuhan Allah tersebut. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kalau sampai orang sudah bisa menemukan firman Allah, menerima firman Allah dan Tuhan Allah, itu kembali lagi, teman-teman, jadi seperti lahir baru lagi, teman-teman. Jadi di sini dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, ya bukan pula dari jasmani oleh keinginan seorang laki, melainkan yaitu jadi diperanakan, dilahirkan ya karena keinginan dari firman Tuhan dan oleh Tuhan Allah itu, teman-teman. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Isinya seperti itu. Nah, sebelum ke draft, coba kita lanjut lagi, teman-teman, ke kitab Roma, teman. Kitab Roma pasal 8 ayatnya 12 sampai 23, teman-teman. Ayat 8 ya, pasal 8, Roma pasal 8 ayat 12 sampai 23, teman-teman. Kalau judul totalnya ya judulnya hidup oleh roh, teman-teman. Bagaimana kita bisa hidup karena roh gitu. Bukan hidup karena si manusia, tapi hidup karena roh itu. Nah, ini saya coba baca dari mulai pasal 12-nya, teman-teman, ayat 12-nya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah, ini, teman-teman, kalau bicara orang dunia itu beranggapan bahwa lahir di dunia ini ya seolah-olah berhutang dengan tuntutan jiwanya, teman-teman. Tuntutan jiwa si manusia sendiri. Jadi tuntutan dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Nah, kalau kita jorkan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, kalau kita jorkan jiwa manusia, ya akhirnya pasti tidak jauh-jauh, teman-teman, orientasinya itu ya duniawi gitu. Ya bagaimana hidup dengan mencari kesusahan duniawi, bagaimana hidup dengan cara mencari kebahagiaan secara duniawi, dan juga yang mencari hal-hal pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Jadi kalau jiwa kita tidak dikontrol gitu oleh firman Tuhan, ya jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita pasti akan duniawi, teman-teman. Nah, jadi yang tadi dikatakan keperluan duniawi itu ya akan memprioritaskan bagaimana sukses duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, dan bagaimana mencari pemenuhan hal-hal duniawi untuk melayani
nafsu-nafsu duniawinya. Nah, ini yang disebut manusia itu tanpa ada firman Tuhan, tanpa ada roh Tuhan, seolah-olah sudah berhutang, berhutang kepada dunia gitu. Ya karena tuntutan ini. Sebenarnya kan kalau bicara berhutang, bukan itu gitu. Yang berhutang itu kan sebenarnya apa sih? Itu rancangan dan kehendak Tuhan. Itu yang mestinya kita berhutang. Tapi iblis dunia itu bisa memutarbalikkan seolah-olah kita dituntut seperti itu gitu. Kalau kita belum kaya, ya kita seolah jadi punya beban. Kalau kita belum pintar, berarti kita punya beban. Kalau kita belum hebat, ya kita punya beban. Kalau kita belum punya rumah yang luasnya di atas 1000 meter, ya kita punya beban gitu. Kita tidak punya villa, kita tidak punya mobil bagus, akan terus seperti itu teman-teman. Akan dituntut oleh dunia bahwa seolah-olah kita berhutang. Padahal kan tidak teman-teman. Tidak berhutang. Secara versi Tuhan, hutang kita bukan hutang yang duniawi. Hutang kita adalah bagaimana kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan supaya bisa masuk ke dalam, yaitu apa yang Tuhan janjikan di alam akhirat itu teman. Ya keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal, bagaimana bisa hidup bersama Tuhan sebagai keluarga Tuhan atau timnya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan itu teman. Jadi berhutang itu kalau bisa berhutang untuk kepentingan akhirat itu yang benar teman. Tapi ternyata sama iblis dibalik, berhutang itu berhutang ke urusan halal duniawi ini teman-teman. Jadi maksudnya teman-teman asal ngerti aja, maksudnya begitu loh yang disebut kita bicara berhutang itu seperti itu gitu. Jadi kita seolah-olah merasa berhutang gitu ya akan janji-janji dunia tadi teman-teman. Nah ini apa, jadi kalau kayak coba ulang lagi gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu itu, ya kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru kepada ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi ini kalau kita bicara di ayat 15-nya teman-teman, ya itu. Jadi kalau kita istilahnya merasa berhutang kepada dunia, akhirnya hidup kita ya diperbudak terus teman-teman. Nah waktu kita diperbudak karena seolah-olah harus membayar hutang duniawi tadi, hidup kita jadi penuh khawatir, punya penuh ketakutan. Seolah-olah seperti itu teman-teman. Nah ini firman Tuhan udah katakan seperti itu loh. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Yaitu kita khawatir, kita takut itu. Kenapa? Karena kita merasa berhutang akan hal-hal yang duniawi tadi teman-teman. Bukan berhutang ke hal-hal yang rohani gitu, tapi yang duniawi tadi gitu. Nah ini pasti iblis kayaknya menciptakan ini teman-teman. Karena kembali lagi, karena kita bisa diperbudak, kita bisa merasa berhutang itu karena kembali lagi kita tidak memiliki pengenalan pengertian akan firman Tuhan teman-teman. Nah akhirnya kita kejebak di perbudakan tersebut gitu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan kalau kita melakukan firman Tuhan tersebut teman-teman. Yaitu jika kita menderita, nah waktu melakukan firman Tuhan, ya di sini firman katakan jika kita waktu kita melakukan firman Tuhan, ya jika kita menderita bersama-sama ya dengan melakukan firman Tuhan tersebut, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Intinya gitu teman-teman. Jadi ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan bersama Dia. Dan kalau kita lanjut lagi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat ini cerita kita hidup melakukan firman Tuhan itu pasti akan mengalami penderitaan teman-teman. Tapi di sini pengharapan anak-anak Allah itu adalah sebab aku yakin bahwa penderitaan yang kita alami di zaman sekarang ini, di dunia ini gitu, ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak gitu di dalam akhirat nanti teman-teman. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan.
bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Tuhan Allah yang telah menaklukkannya gitu. Jadi kalau dari sisi Nasrani teman-teman, kita ini kan sudah dibeli teman-teman. Jadi waktu Nabi Isa tebus kita dengan darahnya Nabi Isa, seolah ya kita sudah miliknya Tuhan Allah teman-teman. Jadi kita tidak punya wewenang untuk menawar ini itu. Kalau bicara dari sisi Nasrani seperti itu teman-teman. Nah, meskipun secara Nasrani katakan Nabi Isa itu menebus waktu berkorban wafat di kayu salib itu bukan cuma untuk menebus manusia Nasrani aja teman-teman, tapi untuk semua manusia gitu. Dan tinggal masalahnya ya pengenalan pengertian dari masing-masing manusia ini sendiri teman-teman. Ya, dan pengenalan pengertian kan pasti beda-beda. Tapi jangankan istilahnya orang yang non Nasrani, orang Nasrani juga kadang-kadang masih salah tangkep gitu tuh. Ya cuman intinya gitu. Jadi Nabi Isa itu telah berkorban, mencucurkan darah sampai wafat di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita manusia semua, bukan cuma orang Nasrani, untuk supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Itu sudah nyata-nyata seperti itu teman-teman. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Tuhan Allah yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemudian anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi kalau teman-teman katakan bahwa kok melakukan firman harus mengalami penderitaan, sebenarnya teman-teman, manusia itu di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami penderitaan teman. Ya cuma yang tadi dikatakan penderitaan itu lahir dari mana? Penderitaan karena memang kebutuhan pemenuhan nafsu-nafsu daging kita, kebutuhan nafsu-nafsu duniawi kita, ya, atau yang tadi dikatakan perbudakan itu gitu, atau menderita karena kita pengen melakukan firman Tuhan agar bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan gitu, ya, masuk dalam rancangan kehendak Tuhan di alam akhirat tadi untuk mendapatkan keselamatan akhirat, ya. Jadi dua-duanya sama teman-teman. Orang yang mentargetkan diri yang salah, orang dunia, orang keyakinan mentargetkan diri dari sisi kesusahan duniawi juga akan mengalami penderitaan. Tapi sebaliknya orang yang mentargetkan diri mencari keselamatan akhirat, prioritas satunya itu juga sama teman-teman, yang melakukan firman dan mengalami penderitaan. Jadi firman di sini dikatakan gitu. Jadi bukan cuman istilahnya cuman kita orang yang mau mengenal mengerti kebenaran firman Tuhan, yang mau mentargetkan diri hidup mendapatkan keselamatan akhir, tapi orang yang di dunia pun yang menarget diri sesuai duniawi juga sama teman-teman. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin gitu. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah cuman bedanya gitu teman, kalau kita orang-orang yang mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita itu seolah menderita itu dengan target itu ya begitu kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya kita akan mendapatkan rasa takut dan khawatir itu hilang teman-teman. Ya kita akan mendapatkan damai sejahtera meskipun kita masih hidup di dunia ini loh teman-teman. Tapi kalau bicara orang-orang yang yang belum mengenal mengerti akan firman Tuhan, yang hidupnya hanya mengandalkan pikiran perasaan kehendak sendiri, itu sampai meninggal dunia teman-teman pasti mengalami penderitaan seperti orang yang sakit bersalin itu, meskipun oleh orang-orang dunia dan orang keyakinan ini dikamuflase teman-teman, dikamuflase dengan apa, pemenuhan hal-hal nafsu duniawi tadi teman-teman. Bagaimana kalau merasa hidupnya susah, akhirnya bisa ngobat, bisa minum mabok-mabokan, bisa foya-foya nggak keruan, bisa piknik nggak berhenti-berhenti gitu. Ya bisa seperti itu. Tapi semua juga begitu hal-hal ini dilakukan, ini kan semua semu teman-teman. Ya mencari kebahagiaan yang semu. Akhirnya ya balik lagi, ngulang lagi, mencari apa lagi. Ya akhirnya seperti itu teman-teman. Beda dengan orang yang rohani. Kalau yang sudah mengenal mengerti firman Tuhan, meskipun belum meninggal teman-teman, ya kalau sudah mengenal mengerti apa yang firman Tuhan perintahkan
sesuai dengan jiwa Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya pasti orang tersebut akan hidup dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, teman. Meskipun belum meninggal loh, masih hidup di dunia ini. Nah ini kembali relatif, teman, tergantung dari kita mau persepsikan hidup kita mau bagaimana gitu, mau hidup menurut roh gitu, ya atau mau hidup menurut ya jiwa kita sendiri, pikiran perasaan kehendak sendiri tanpa ada firman loh. Nah itu akhirnya yang dikhawatirkan orang-orang yang di kelompok ini, teman, orang duniawi dan orang yang berkeyakinan, maksudnya orang beragama tapi masih duniawi gitu, tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan. Ini yang dikhawatirkan ujungnya itu kalau melakukan ini, ya hidup dengan mengandalkan jiwa sendiri itu, dengan pikiran perasaan sendiri, takutnya jadi banyak tidak melakukan firman, akhirnya berujung ke masuk neraka, teman-teman. Itu yang dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan. Nah, ada pun yang kedua, ya alangkah baiknya gitu. Ya, kalau sampai kita mau lebih baik, jangan masuk ke neraka, ya kita harus hidup dengan melakukan, mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan, meskipun baru secara hukum, teman-teman. Masih terlalu kaku banget, tapi ya lebih baik, teman-teman, daripada yang pertama gitu. Nah, yang Tuhan inginkan hari ini yang kita sharingkan itu adalah bagaimana yang ketiga, teman, bagaimana kita melakukan firman, hidup dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, tapi bukan dari jiwa kita, bukan dari hukum-hukum rohnya firman Tuhan gitu. Ya, cuman sebatas roh firman Tuhan. Ya, tapi kita pengen bagaimana caranya kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan disertai ya jiwanya Tuhan gitu. Dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya mau nggak mau ya harus hidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman. Ini saya sudah selesai bacakan di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13, dan saya sudah baca juga di kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 23. Nah, ini saya coba masuk ke draft saya aja, teman-teman. Pada dasarnya manusia lahir berupa tubuh dan jiwa, di mana jiwa adalah pikiran dan perasaan serta kehendak sendiri. Tanpa perubahan yang lebih, maka manusia akan hidup dengan jiwa masing-masing gitu. Sehingga tidak akan ada peningkatan mana yang lebih baik atau mana yang lebih sempurna gitu. Nah, ini yang kalau kita stuck gitu, berhenti bahwa kita hidup itu hanya dari pikiran perasaan kehendaknya jiwa kita sendiri gitu, ya akhirnya maksudnya berhenti, teman-teman. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa meningkat untuk lebih baik atau lebih sempurna gitu. Malah beresiko yang dikhawatirkan itu hidup jadi meleset, teman-teman. Meleset seperti yang Tuhan peraturkan. Kalau istilah meleset di dalam rohani itu kan dosa, teman-teman. Berarti kita berbuat dosa itu adalah berbuat meleset tidak sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan. Nah, itu namanya dosa, teman. Nah, konsekuensi dosa itu ya ujungnya ya balik lagi ya penghakiman, penghukuman, masuk ke dalam neraka, teman. Jadi di sini dikatakan kalau kita mau lebih baik ya mesti hidupkan firman Tuhan gitu. Itu akan lebih baik, tapi akan lebih sempurna apabila firman Tuhan itu disertai dengan jiwanya Tuhan. Bagaimana menghidupkan firman Tuhan dan juga sekaligus menghidupkan jiwanya Tuhan di dalam ya waktu kita mengambilkan keputusan masalah rohani tersebut, teman-teman. Agar manusia hidup dapat lebih baik, bahkan lebih sempurna, maka Tuhan memberikan teori-teori hidup yang berupa teori-teori perintah dan peraturan hidup, yakni ya firman Tuhan. Itu seperti di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 bunyinya, teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi kalau teman-teman simak ini, teman, apabila kita hidup hanya dasarnya dari jiwa kita, dari pikiran perasaan kehendak kita, akhirnya kita nggak ngerti, teman-teman, apa sih yang Tuhan perintah, Tuhan Allah perintah peraturan dalam hidup kita, apa sih janji-janji Tuhan Allah dalam hidup kita, apa sih rancangan dan kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Ya cuma bolak-balik ya ngerjakan
hidup dengan pikiran perasaan kehendak sendiri aja, teman. Tapi begitu ada firman Tuhan dikaitkan, kita jadi lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita jadi mengenal mengerti akan janji Tuhan. Nah, waktu janji Tuhan itu masuk ke dalam ini, timbul pengharapan, teman. Kita timbul berpengharapan untuk dapat menuai atau tergenapi janji Tuhan itu, tergenapi dalam hidup kita gitu. Nah, sehingga kita akan lebih mencari meningkatkan jati diri untuk tidak berhenti hanya di pikiran perasaan kehendak sendiri, tapi juga masuk ke dalam janji-janji firman Tuhan tersebut, teman. Timbul pengharapan di firman Tuhan tersebut. Nah, akhirnya kita berjuang akan lebih baik, teman, daripada kita stuck di pikiran perasaan kehendak sendiri. Kalau ini kan tidak. Jadi pikiran perasaan kehendak sendiri itu sudah mulai ngikutin, mau mengenal, mengerti dan melakukan firman-firman Tuhan tersebut, perintah-perintah firman Tuhan dan janji-janji Tuhan tersebut, bahkan pengharapan yang dari Tuhan tersebut, teman. Kita akan terbawa ke situ, ya pasti kita akan lebih berkembang, teman. Akan lebih berkembang, lebih baik gitu. Nah, cuma nanti kedewasaan rohani kita yang akan membawa kita dari level jiwa kita masuk ke dalam firman Tuhan gitu ya, meskipun masih melakukan secara baku, masuk secara hukum, dan nanti kedewasaan rohani kita yang membuat kita itu akan melakukan firman Tuhan sesuai dengan jiwanya Tuhan. Nah, itu yang sempurna, yang Tuhan mau, teman-teman. Manusia akan hidup lebih baik jika menuruti hidup sesuai firman Tuhan dengan terapkan teori rohani atau teologi secara hukum firman Tuhan. Jadi akan lebih baik, teman, dikatakan berulang-ulang kali bahwa akan lebih baik apabila kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu ya, walaupun masih dengan ya hanya pikiran perasaan kehendak kita, tapi lebih baik, teman-teman, karena ada aturan-aturan yang udah harus diperintah-peratukan dan dijalankan oleh kita. Jadi bagaimanapun juga apabila kita melakukan firman Tuhan, hidup kita dengan melakukan firman Tuhan meskipun masih dengan jiwa kita, dengan pikiran perasaan kita, itu lebih baik daripada tidak gitu, teman-teman. Tidak hidup, tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ya itu kan lebih konyol, teman-teman. Tapi kalau yang hidup sudah lebih mengenal, mengerti dan mengenal, mengerti perintah peraturan Tuhan, sudah lebih mengenal, mengerti akan janji Tuhan, sudah lebih mengenal, mengerti akan rancangan itu, meskipun pakai jiwa sendiri, pakai pikiran perasaan sendiri, masih bagus, teman-teman. Karena kalau kita pakai jiwa sendiri, pakai pikiran perasaan kehendak sendiri, akhirnya firman itu sifatnya benar-benar teoritis banget, teman-teman. Sifatnya teologi banget, sifatnya baku banget gitu, hukum banget gitu. Nah, nanti setelah kita makin dewasa rohani, Tuhan akan bimbing kita dan memberi pengenalan pengertian yang baru kepada kita bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan itu adalah ya yang terbaik adalah sesuai dengan jiwa Tuhan, pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan pikiran perasaan kehendak kita sendiri, teman. Nah, ini nanti setelah dewasa rohani, apa yang saya carikan bisa teman-teman tangkap gitu. Firman dalam kitab Roma pasal 8:13 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup gitu. Jadi kalau kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan, keinginan-keinginan tubuh kita gitu, hal-hal yang duniawi kita, ya itu malah kita hidup, teman-teman. Karena unsur rohnya akan hidup gitu. Tapi kalau kita menghidupkan daging kita, ya keperluan nafsu duniawi kita akan timbul, teman-teman. Nah, waktu itu timbul akan bertentangan dengan ya roh Tuhan tadi, teman-teman. Akan beda gitu. Jadi hidup seperti berutang. Jadi waktu kita menghidupkan daging kita, ya timbulnya hidup seperti berutang kepada daging, teman-teman. Kitanya jadi kayak berutang gitu. Yang tadi dikatakan, kalau udah naik mobil gitu, ya ribut lagi, pengen mobilnya ganti lagi gitu. Ya dari mulai misalnya puluhan juta naik jadi ratusan juta, dari miliar, belasan miliar, puluhan miliar gitu. Nggak ada habisnya, teman-teman. Itu kalau kita dikuasai daging, ya akan begitu, sehingga kita merasa berutang. Rumah juga sama, teman. Dari rumah yang mungkin cuma 100 meter persegi, itu naik jadi 200, jadi berapa ribu, jadi berapa hektar, yang nggak pernah akan habis, teman-teman. Nggak pernah akan habis. Dompet juga sama, teman-teman. Waktu susah boro-boro inget dompet branded gitu. Ya yang penting ada dompet, beli di mana, misalnya di Mangga 2 atau beli di Muludan kan kalau di Cirebon gitu, atau beli di pasar itu, ya itu nggak ada problem. Nah, tapi begitu mulai
mulai berhasil hidupnya, maksudnya duniawinya ada sukses gitu, mulai teman-teman merasa berhutang bahwa dompetnya mesti pakai yang branded, dari mulai yang di Asia, dari lokalan dulu lah, domestik dulu, berkembang lagi ke Asia, branded dunia, ya nggak akan habis-habis teman-teman. Kalau kita udah bicara begitu ya, akhirnya kita seolah berhutang pada daging, bahkan firman katakan bisa diperbudak, akhirnya kita hidup itu diperbudak gitu. Jadi ini di sini dikatakan kembali lagi firman kitab Roma pasal 8 ayat 13 itu, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, ya kamu akan hidup. Hidup seperti berhutang kepada daging, yakni keinginan penuhi nafsu-nafsu duniawi, jika kita tidak mampu mengerti apa kehendak Tuhan di dalam firman-Nya gitu. Ya kita akan terjebak apabila kita berhenti, tidak mau mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, tidak mampu mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, ya kita akan terjebak dengan jiwa kita aja. Dan waktu jiwa kita, pikiran perasaan kehendak kita, ya biasanya iblis, setan campur tangan di dalam situ teman-teman. Akhirnya ya kita terus mulai dikerjain sama iblis kan gitu. Bagaimana caranya kita benar-benar mata batin kita tertutup gitu ya, hanya untuk bagaimana mencari kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi gitu, pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Ya paling iblis akan ajak begitu. Kenapa? Dan iblis bisa janjikan hal-hal duniawi loh teman, karena memang iblis itu punya kuasa gitu dari sananya, dari Tuhan Allah memang berikan kuasa kepada iblis itu hal-hal dunia ini gitu. Apabila targetnya dunia, ya pasti itu haknya iblis gitu. Hidup berhutang kepada daging untuk penuhi keinginan nafsu duniawi akan menjerat kita kepada roh perbudakan. Nah itu, jadi dimulai dari seperti berhutang kepada daging, ujung-ujungnya teman-teman iblis akan menjerat kita kepada roh perbudakan gitu. Nah, sehingga kita hidup selalu merasa khawatir dan takut hadapi proses hidup di duniawi ini gitu, jika tanpa pegangan firman Tuhan. Jadi kalau kita tanpa firman Tuhan, hidup kita itu terus-terusan akan seolah berasa berhutang kepada daging kita sampai terjebak ke dalam perbudakan. Nah, waktu kita masuk ke dalam berhutang kepada daging dan masuk proses perbudakan, timbulnya rasa khawatir dan takut benar. Ya kita ini jadi takut, khawatir dan takut gagal hidupnya ini itu. Nah, yang balik lagi bagaimana orang dunia tidak mengalami kesulitan yang seperti firman yang di kitab Yohanes tadi katakan gitu. Yang berarti orang dunia pun ikut menderita, tapi menderitanya bentuknya ya untuk hal-hal yang fana, yang duniawi. Tapi kalau cerita orang-orang yang rohani, yang menderita hidupnya waktu melakukan firman Tuhan dengan tujuan targetnya kan keselamatan akhirat teman, yang kekal. Kalau orang dunia kan cuma bicara bagaimana targetnya sudah duniawi yang fana itu gitu. Yang beda di situ aja teman-teman. Jadi di sini diingatkan sekali lagi, hidup berhutang kepada daging untuk penuhi keinginan nafsu duniawi akan menjerat kita kepada roh perbudakan, sehingga kita hidup selalu merasa khawatir dan takut hadapi proses hidup di duniawi ini jika tanpa pegangan dari firman Tuhan. Nah ini yang firman Tuhan itu yang dibutuhkan untuk ini teman-teman, bagaimana untuk bisa mau mengenal firman Tuhan. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan mampu mengerti teman-teman, mampu mengerti firman Tuhan, dan dilanjutkan lagi dengan mampu melakukan firman Tuhan. Nah itu urutannya seperti itu teman-teman. Hidup akan menjadi lebih baik jika kita dituntun oleh perintah dan peraturan firman Tuhan. Jadi kalau kita hidup secara pikiran perasaan kehendak sendiri, ya firman Tuhan itu tidak terlibat teman-teman. Akhirnya tidak bisa melakukan kehidupan menurut dari yang Tuhan rancang dan kehendaki. Ya Tuhan, kalau cerita untuk kita orang yang mau hidup tidak cuma dari jiwa kita, tapi hidup itu pengen lebih baik dan lebih sempurna, ya pasti yang langkah pertamanya hidup sesuai dengan firman Tuhan teman. Ya kalau hidup dengan perintah dan peraturan firman Tuhan, ya hidup kita punya tujuan teman, punya arah yang jelas bahwa ya kita hidup harus seperti itu gitu. Nah meskipun Tuhan ingatkan apabila kita mau sempurna tidak cuma cukup menjadi pelaku firman secara logos gitu, tetapi Tuhan pengen kita melakukan firman secara rema gitu. Jadi ada keterlibatan roh Tuhan, keterlibatan Tuhan Allah di dalam ya keputusan-keputusan yang kita ambil
waktu memilih firman tersebut, teman-teman. Jadi harusnya itu yang jadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Ya pasti lebih sempurna dari kacamata Tuhan seperti itu gitu. Nah, hidup akan menjadi lebih baik jika yaitu dituntun oleh perintah dan peraturan firman Tuhan. Jadi tidak bisa hidup itu hanya dengan jiwa kita sendiri, pikiran perasaan kita sendiri tanpa firman Tuhan, teman-teman. Tetapi hidup akan menjadi sempurna. Nah, ini balik lagi nih, bukan cuma sekedar bagaimana hidup dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan secara logos ya, tapi hidup akan menjadi sempurna sesuai kehendak Tuhan jika kita hidup dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, teman-teman. Ya, karena kita hidup tidak hanya terapkan firman secara hukum gitu, secara baku, tetapi kita lakukan firman Tuhan sesuai pikiran dan perasaan serta kehendak dari Tuhan Allah sendiri, teman-teman. Nah, kalau pikiran perasaan kehendak Tuhan Allah itu kan namanya jiwa, teman-teman. Jiwanya Tuhan Allah gitu. Jadi urutannya, teman-teman, pagi ini asal tahu aja gitu, asal bisa tangkap sharing ini, intinya gitu, teman-teman. Jadi hidup itu dimulai dari dasar itu ya, kita cuma hidup berdasarkan dari jiwa kita saja, teman-teman, dari pikiran perasaan kehendak kita gitu. Nah, kalau kita cuma hidup dengan jiwa kita karena kita ada di dunia gitu, ya pasti kita akan kebawa dengan apa yang memang dunia rancang dan kehendaki, teman-teman. Jadi pikiran perasaan kehendak itu akan hanya terarah ke titik dunia yang fana ini, teman-teman. Nah, beda dengan apa yang tercantum di dalam firman Tuhan. Kalau yang dicantum dalam firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan, itu kan nanti berujungnya, teman-teman, ada janji-janji Tuhan, teman-teman. Janji-janji Tuhan itu akan berujung lagi ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa masuk ke dalam pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya, untuk bisa masuk ke dalam janji-janji Tuhan, bagaimana untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, itu semua kan butuh pengharapan, teman-teman. Ya, jadi akhirnya kita mesti berharap, dan berpengharapan itu kan dalam arti kata tidak cuma diam saja, teman-teman. Ya harus kita lakukan. Nah, waktu kita melakukan itu ya kita harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan gitu, teman. Nah, waktu melakukan ini semua ya kembali lagi, teman-teman. Jadi hidupnya tidak cuma berhenti ya hidup hanya dengan dasar menuruti pikiran perasaan kehendaknya manusia saja, tidak berhenti cuma di jiwa saja, teman-teman. Jadi mesti yang keduanya itu harus ada dasar logosnya, harus ada dasar firman Tuhan. Meskipun ya untuk orang yang belum dewasa rohani, waktu mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, teman-teman, ya itu kan dasarnya ya mengenal, melakukan firman Tuhan itu dasarnya masih pakai jiwanya sendiri, jiwanya manusia, pikiran perasaan kehendak sendiri, tapi sudah mulai di cross gitu, sudah mulai dikaitkan dengan firman Tuhan, teman. Itu rasanya lebih baik, teman-teman, daripada tidak punya guidance apa-apa gitu. Ya hidup hanya jadi hidup hanya mengenal keinginan sendiri, jiwa sendiri, mengerti akan kehendaknya sendiri, yang melakukan hidup sesuai kehendaknya sendiri. Nah, akhirnya tidak ada firman Tuhan yang mengguiden itu, teman. Ya, jadi kalau sampai hidup dengan jiwa sendiri tapi sudah di dalam firman Tuhan, rasanya lebih baik, teman. Jadi melakukan firman Tuhan bentuknya itu ya secara logos, teman, secara jiwanya si manusia itu, tapi yang lebih baik, teman. Nah, yang bagus itu, yang sempurna itu apabila yang Tuhan katakan itu ya, bagaimana caranya kita jangan hidup sesuai pikiran perasaan kehendak sendiri, jangan mengandalkan jiwa sendiri, karena jiwa kita pasti tertuntut oleh daging kita, bahkan bisa diperbudak oleh kebutuhan duniawi kita. Nah, ini kan firman ingatkan itu. Makanya lebih baik ambil langkah kedua, bagaimana hidup itu selain dengan jiwa kita sendiri, jiwa manusia, ya harus ada dasar-dasar firman Tuhannya, teman-teman. Ya, dasar-dasar firman Tuhan itu meskipun dengan pengertian diri sendiri gitu, dengan pikiran perasaan kehendak sendiri, lebih baik, teman-teman. Jadi ini ya masa bisa masuk surga enggak? Ya mestinya sih bisa gitu, karena memang melakukan firman Tuhan meskipun belum dari jiwanya Tuhan, tapi dari jiwanya sendiri. Tapi ya baik gitu, akan lebih baik dibanding
pilihan yang pertama tidak melakukan firman Tuhan hidupnya teman-teman. Nah cuman kalau pagi ini yang saya mau sharingkan itu adalah bagaimana supaya hidup itu bisa lebih menyenangkan Tuhan, lebih berkenan kepada Tuhan. Yaitu harus kita hidup itu dengan hidup dengan mematikan pikiran perasaan kehendak kita, ya hidup harus dengan menghidupkan firman Tuhan, dan juga hidup harus menghidupkan roh Tuhan. Waktu kita hidup dengan menghidupkan firman Tuhan dengan tanpa roh Tuhan, itu kita sebut logos. Itu yang kategori orang baik itu begitu, melakukan firman Tuhan dengan jiwanya sendiri, dengan pikiran perasaan kehendak sendiri. Tapi apabila kita melakukan firman Tuhan dengan jiwanya Tuhan, gitu, dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ini yang disebutnya bukan logos lagi, tapi rema, gitu. Jadi memang ada satu level perbedaan yang kita mesti belajar bagaimana tidak cuma berhenti firman Tuhan itu kita lakukan hanya bentuknya logos gitu ya, tapi kita pengen firman itu kita lakukan dalam bentuknya rema, teman. Yang bedanya gitu, teman. Kalau kita bicara firman Tuhan dalam bentuknya logos, berarti belum ada kedekatan pribadi kita, roh kita dengan roh Tuhan, dengan firman Tuhannya gitu. Tapi kalau kita sudah bisa melakukan firman Tuhan dengan jiwanya Tuhan, dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya berarti kita sudah all out, teman. Udah melakukan firman Tuhan dengan ya sesuai pikiran perasaan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik gitu, yang sempurna. Kalau Tuhan katakan, nah sempurna di sini bukan berarti sempurna seperti Tuhan sempurna, teman. Sempurna di sini ya berarti ya kita belajar melakukan lebih dari baik gitu, benar. Lebih baik gitu. Jadi kita belajar untuk lebih sempurna, teman. Nah, kata Tuhan, orang yang cerita tidak melakukan firman Tuhan, ya yang hidup hanya dengan jiwa, pikiran, perasaan kehendak sendiri aja, itu biasanya akan terpeleset dan tergelincir masuk ke dalam neraka gitu. Tapi kalau orang yang melakukan hidup itu dengan dasar firman Tuhan, ini rasanya akan masuk ke dalam orang baik yang dalam kategori yang masuk surga gitu, masuk ke dalam surga. Tetapi kalau yang Tuhan maksud sempurna, orang yang sempurna itu bukan Tuhan yang sempurna. Orang yang sempurna itu yang Tuhan kehendaki itu jadi melakukan firman Tuhan bukan hanya sebatas logos saja, bukan seperti pikiran perasaan kehendak manusia saja, tapi melakukan firman Tuhan itu dengan rema gitu, dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, dengan jiwa Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah seperti ini, teman-teman, itu akan sampai tingkatannya itu akan bisa lebih, teman-teman. Bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan, tapi bisa masuk ke dalam bagaimana mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Nah, waktu mengajarkan firman Tuhan itu ada janji Tuhan, pengharapan Tuhan, bahwa orang-orang yang mengajar tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi mengajar firman Tuhan akan masuk ke dalam tim kerajaannya Tuhan, masuk dalam keluarganya Tuhan, teman-teman. Nah, cuman kita ya mesti balik lagi. Kalau kita lahir bukan sebagai mentor rohani atau rohaniawan, ya kita rasanya tidak mengajarkan teori-teori rohani, tidak bisa mengajarkan teologi. Yang kita ajarkan itu adalah mungkin dengan kompensasi memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidup kita bersama Tuhan dengan dasar-dasar firman Tuhan, teman. Ya kita cuma bisa lakukan itu gitu, karena kita memang sebagai pengusaha dan orang karir itu hidup di dunia marketplace gitu, di dunia sekuler yang tidak bisa gitu, yang tidak Tuhan beri talenta untuk bisa mengajar-ngajar hal-hal teoritis gitu yang terkait dengan firman Tuhan, ya yang disebut teologi itu, ya kita bukan di marketplace itu gitu, kita bukan di posisi itu, teman-teman. Jadi tempat kita ya adanya di marketplace dan dunia sekuler ini, teman-teman. Bagaimana ya kita bisa memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian kita saja gitu, yang kita bersaksi apa sih yang kita alamin bersama Tuhan gitu, di dalam Tuhan, dan apa sih yang terkait dengan ya balik lagi firman Tuhannya harus ada dasar, teman-teman. Tidak bisa seenak yang kita cerita kesaksian bersama Tuhan tapi tanpa dasar firman, juga takutnya jadi ngawur gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya, teman-teman. Jadi ada 3 tingkatan hidup, teman-teman. Hidup seperti jiwa kita sendiri, hidup jiwa kita yang ada landasannya dengan firman Tuhan,
Dan yang ketiga yang sempurna itu ya bagaimana kita hidup dengan firman Tuhan tapi dari jiwa Tuhan. Jadi ada tingkatan 3 teman-teman. Jadi kembali lagi ada yang hanya dari jiwa kita sendiri tanpa firman Tuhan, ada yang jiwa kita dengan firman Tuhan berarti disebutnya logos gitu ya. Kita pelaku firman yang logos, dan yang ketiganya kita bagaimana hidup dengan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan dengan rema namanya. Kita hidup dengan cara rema. Jadi ada tingkatan ini teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.